ini bisa realisasi buat next. Terus pada saat Ibu mendaftarkan produk utamanya ini ada 3 tahap. Yang pertama itu NIB, pasti sudah lewat semua ya. Belum NIB-nya, tapi NIB-nya sudah sesuai semua. Belum tahu sudah apa juga yang lain. Terusnya sekarang tahap kedua ini sertifikasi, yaitu pembuatan atau penerbitan IMI TPOB. Apa IMI TPOB? Ibu kemarin materinya pasti dikasih ya. Izin penerapan cara berdiri sama pengadaan yang dari. Nah, ini tahap kedua. Di sini yang dinilai apa? Yang dinilai adalah sarana pemilu dan layak atau belum dalam memproduksi produk tersebut. Nah, nanti tahap ketiga baru Bapak Ibu akan memperoleh nomor izin edar atau MD. Ya. Nah, sekarang kita sekarang kedua ini. Jadi programnya seperti di depan ya. Jadi membuat PIP. Nah, di CPPOB ini tentu saja sangat tujuan PBU. Jadi Bapak Ibu banyak kesalahan terjadi di sini. Jadi banyak PBU yang langsung mengajukan PBU itu izin edar pangan olahan. Padahal IP CPPU-nya belum diajukan. Jadi tahapan kedua ini Bapak Ibu mengajukan IP CPPU-nya. Nah, di sini Bapak Ibu akan disuruh membuat akun terlebih dahulu di setelah garis merah itu ya, lalu melengkapi data sarana, lalu mengajukan SPTPOB. Setelah diajukan, dokumennya dievaluasi oleh tim sertifikasi Balai POM. Lalu nanti jika disetujui maka dokumennya sudah ready, maka akan terbit PPOB-nya. Next lagi, tadi pada saat mengajukan PPOB-nya. Jadi kita sekarang akan pertamanya ke OSS dulu. Bapak Ibu sudah masuk OSS-nya? Sudah semua ya? Next aja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sudah masuk semua ke berandanya. Udah ya, next aja berarti. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ke perizinan berusaha. Sudah semua di situ. Lalu klik kelola. Kelola itu udah. Kelola usaha. Lalu klik perkembangan ilmu. Nah, akan tampil seperti yang next-nya lagi. Enggak kelihatan ya? Sudah sampai perkembangan itu? Sudah ketemu atau gimana? Dasarnya lama. Oh, di karena diatur pertama. Ini mau dikasih teori dulu, langsung mau seperti ini. Teori dulu. Oke. Karena internetnya nggak mungkin ya. Ini udah spread kok. Ini kalau ikutin ini. Nah, jadi
Nah, jadi dari OSS ini setelah masuk, ini ada dua perizinan usaha di sini. Lalu dibeli di sini ada 4 jenis beli. Nah, silakan dipilih kalau usaha. Lalu nanti ada pilihannya nih, ada banyak mau ada perubahan di data OSS-nya ataupun pengurangan mutu. Nah, kalau pengurangan mutu dia ada di sini. Lalu Bapak Ibu bisa klik ya. Setelah klik tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Jadi ada daftar KBLI yang Bapak Ibu punya. Silakan klik KBLI yang sesuai di sini. Misalnya kalau contohnya ini 10.520. Nah, di sini ada dua KBLI ini. Bapak Ibu harus hati-hati kalau misalnya ada seperti ini. Masing-masing kode proyeknya tuh beda-beda. Ada yang 1391 dan ada 4100. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan benar-benar ini masuknya lewat mana gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, silakan klik di proses perizinan bersama untuk yang biru ini. Kalau misalnya mau yang aktif, berarti pakai yang biru yang atasnya. Pastinya bahwa KGL ini dari produk jadinya Bapak Ibu ya. Nah, pastikan juga KBL ini itu sesuai lokasi usaha dan usahanya. Kalau usahanya Bapak di tanah, kalau usaha Bapak Ibu sebenarnya mana kan besar, lalu Bapak Ibu mengisi datanya itu kecil. Nah, itu nanti bisa-bisa pada saat penerbitan PPOP, nanti Bapak Ibu harus memperbaiki kembali dengan mengajukan dari awal. Karena sertifikat PPOP antara UMKM kecil maupun yang dari besar itu berbeda. Nah, setelah klik proses perizinan usaha untuk ini, yang ini, lalu akan ada tampilan seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang belum sama sekali mereka mengajukan PPOP atau buku lainnya, Bapak Ibu ini di tabel ini pasti kosong. Nah, silakan klik yang biru ini, ajukan perizinan usaha untuk. Nanti di sini akan ada banyak pemilih tuh, ada IDJ PPOP, ada izin edar pengolahan, ada variasi, atau ada untuk obat-obatan alam. Kalau misalnya dalam surat ini, KBL ini akan gitu ya. Nah, setelah klik biru ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini pemilihan fungsinya di sini. Nah, jadi ya ini penerapan cara produksi aman melihat dari. Jadi yang ini. Kalau misalnya nggak ada penampilan awal gimana? Bapak Ibu bisa melakukan seperti di sini. Tulis aja keywordnya izin penerapan. Nanti akan ada muncul yang ada kata-kata izin penerapannya. Nah, ini ya izin penerapan produksi aman melakukan yang baik. Lalu nanti akan ada menu pilih kegiatan usaha nih, ada di sini. Kalau Bapak Ibu belum nonton produksi sendiri, kita memilih maklon. Kalau Bapak Ibu produksinya maklon, pilih maklon. Kalau belum menentukan atau mau berbanyak, pilih seluruh. Lebih baik pilih seluruh aja. Nanti setelah dari sini akan muncul lagi seperti ini. Nah, penerapan produksi olahan yang baiknya muncul di tahun kali. Kalau udah muncul, klik yang pemenuhannya.
tapi itu harus melakukan pembentukan dari buku yang diajukan. Jadi ada konsumen dari peserta karena login proses ada orang ada sistem boleh dikeluarkan sendiri. Oh, oke. Jadi mau sambil Muter-muter gitu. jadi Atau ibu-ibu perhatikan dulu nanti eksekusinya setelahnya sendiri ya. Biasanya itu ya Bu, dengarkan dulu materi sampai selesai, baru nanti praktek di sistem Bapak Ibu Karena kita disampaikan pas disampaikan pas di sedang itu masih login jalan muter aku sudah sendiri dari ya 9 kita sepakat Ibu kita sampai selesaikan dulu materi ini, Ibu perhatikan dulu materi dari pilihan atau rekannya. Karena kalau dia langsung dipraktekkan di sistem, kemudian akan lama seperti ini. Kita selesaikan dulu penyampaian materinya, baru nanti Bapak Ibu sendiri di SML. Silakan ya. dari orang aja. Jadi enggak teori aja, langsung praktek. Teori aja. Ya, seperti tadi kita lebih pakai teori dulu baru kita prakteknya. Nah ini teorinya dulu nih Bapak Ibu ya. Jadi sampai sini teman-temannya udah jelas udah dilihat tapi pilih seperti ini Bapak Ibu. Sehingga oh ternyata klik ini klik itu gitu ya. Nah, di nomor 9 ini dijelaskan kira-kira ini ada klik di sini sudah di merah ini ya. Nah, di sini akan ada penjelasan terkait dengan pimpinan ini punya kewenangannya siapa, kewenangannya di sini di KRA-nya. Lalu tanggal pengajuannya, kamu bisa coba ya sudah punya banyak tanggal pengajuan. Pastikan tanggal pengajuan ini yang tanggal sekarang. Lalu ada status izinnya. Nah, status ini akan berubah sesuai dengan proses yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, dari sini pada klik pemenuhan syarat PDU, lalu langsung kita registrasi akun apa? Akun sertifikasi namanya. Waktu NIP, Ibu punya akun apa? Akun OSS. Akun OSS ini nanti akan berbeda dengan akun sertifikasi yang akan kita buat ini. Nah, di sini Bapak Ibu pasti akan diminta nih. NIP-nya ini sudah pasti akan muncul sesuai dengan OSS. Dia akan integrasi langsung. Nah, badan hukumnya ini, Bapak Ibu badan hukum atau perseorangan. Kalau misalnya perseorangan, nanti di sini akan tertulis perseorangan, lalu nama industrinya. Di nama industri ini yang perlu Bapak diperhatikan apa? Kalau misalnya Bapak Ibu PT atau CT, jangan dituliskan lagi PT-nya, cukup namanya aja. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tuliskan PT-nya, dia nanti akan double. Nah, itu nanti akan menjadi kendala pada saat di sistem registrasi. Registrasi adalah itu yang pada saat pendaftaran produk nanti. Lalu NPWP-nya, NPWP pastikan terintegrasi langsung sama dengan yang diisikan di OSS. Nggak boleh beda ya Bapak Ibu. Kalau misalnya masih menggunakan yang 15 izin, pastikan tanggalnya angka 0, biar bagaimana 15 sedikit. Kalau misalnya dia badan usaha, berarti pakai NPWP badan usaha, jangan perorangan gitu. Lalu di dalam usahanya apa, diisi juga semua yang bintang ini yang ada bintang merahnya ini wajib diisi. Kalau misalnya nggak punya angka pendidikan gimana? Kosongin aja. Anggarannya juga kosongin aja, apa harus kosongin. Kalau yang usaha ini apa? Yang usaha ini sama dengan NIB.
itu bisa mengisinya dengan NIB. Aset selain tanah dan bangunan, ini harus terkait langsung dengan OSS. Tapi kalau misalnya enggak, Bapak Ibu bisa tulis angka Rp1 atau Bapak Ibu bisa tulis sesuai dengan aset yang Bapak Ibu punya selain tanah maupun bangunan. Kalau kontrak gimana? Kalau kontrak berarti ini aset tanah dan aset tanahnya ini berarti isi nol. Aset seluruh diisi berjumlah antara aset layanan dan bangunan plus Bepom akan melihat dari mana perusahaan itu besar atau kecil dari aset lain tanah bangunan ini. Itu. Bepom tidak akan menghitung aset tanah ini. Gitu ya. Kalau misalnya ada investasi, silakan bisa. Sampai sini paham isinya. Jadi yang perlu diperhatikan apa? Nama industri dan NPWP serta aset selain tanah dan bangunan. Gitu ya. Nomor perusahaan sama dengan NIB. Lanjut ya, Ibu. Nah, ini untuk nama penanggung jawab silakan diisi sesuai dengan nama penanggung jawab. Kalau misalnya nama penanggung jawab pimpinan perusahaan, ya sertakan yang tentu saja harus yang penting. Lalu nomor teleponnya maupun posisinya dan sebagai apa itu. Kalau misalnya ini sudah diisi semua, pastikan di kamusannya ini diketikkan. Lalu catatan, jangan lupa catatan ini atau banyak PP yang nggak menyadari karena tulisannya kecil nih. Nah, jadi ini harus dicetak dulu dalam proses sekarang. Ada ini. Username dari website akan terkirim yang print data sekarang atau maksimal 3 HK ya. Nah, kalau misalnya nih berkenan mendaftarkan menggunakan email penanggung jawab di sini, dia tidak akan diterima, nggak akan pada saat daftar sekarang dia nggak akan berubah posisinya. Layoutnya masih tetap kayak gini aja. Nah, itu nanti akan ada peringatan tulisannya kecil biasanya di sini warna merah. Kalau misalnya jawaban apa pengisiannya belum sesuai, jadi perhatikan tulisan yang merah ya itu menyebabkan dia tidak bisa lanjut tertarik. Setelah daftar, Bapak Ibu kan email nih akunnya, username maupun passwordnya. Setelah itu sertifikasi masuk ke CPOB, dia akan disuruh mengisi daftar industri tempat ini. Ada menu banyak di sini. Nah, biasanya kalau usaha itu banyak yang tidak menyadari kalau ada menu banyak di sini. Ada data industri, penanggung jawab, daftar sarana, daftar kantor maupun direksi atau pimpinan. Untuk produk pangan juga pilih di sini. Karena nanti ada penting, ada obat, pangan. Itu pilihnya di bagian pangan. Bapak Ibu juga bisa di sini di bagian di bawah itu ada sinkron OSS. Itu bisa langsung klik di sini. Nanti dia akan sinkronisasi langsung data. Nah, di sini seperti yang tadi, tinggal Bapak Ibu klik aja sinkron OSS. Nanti ini akan terisi langsung otomatis. Kalau misalnya dia berarti dia ada yang harus diperbaharui di akunnya ya. Sampai sini cukup jelas. Ya. Lalu simpan perubahan. Setelah simpan perubahan, tadi kita udah selesai di data industri. Sekarang klik penanggung jawab. Penanggung jawab akan
Kalau seperti tadi istilahnya gitu, ada sinkronisasinya, dia langsung terisi. Lalu ini selesai dua, kita ke daftar sarana. Daftar sarana ini ada banyak menunya, ada tambah sarana, ada fasilitas, tambah jenis sediaan gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya belum ada, klik tambah sarana ini, dia nanti akan ada data yang di sini. Nah, ini tampilannya kalau misalnya kita klik tambah sarana, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kode proyek tadi yang tadi saya bilang kalau misalnya Bapak Ibu punya dua KBRI yang sama, 520 di atas, 520 di bawah ya, berbeda. Itu perhatikan yang kode proyeknya. Karena kode proyek di sini nanti Bapak Ibu akan klik di sini. Nah, ini nanti belum tentu sama pada saat Bapak Ibu mengajukan pada saat masuk tadi gitu. Kalau misalnya di sini beda apa? Nanti Bapak Ibu akan terkendala pada saat pengajuan CPWD-nya. ID OSS itu tidak akan muncul pada saat pengajuan. Ini di sini yang perlu diperhatikan ini. Lalu nama alias ini juga nama aliasnya diisi dengan nama sarana aja untuk nama usahanya. Lalu semua di sini diisi, perhatikan juga alamatnya ini. Alamat di sini nama jalan sampai dengan RT RW, kecamatan, kelurahan, desa, gitu. Jangan diisi di sini karena ada menunya lagi. Kalau ini Bapak diisi di sini, nanti akan double kita RPK jelek gitu. Nanti kalau itu harus mengajukan kembali. Akan susah kalau misalnya salah fungsinya gitu. Lalu lanjut dan monitor ini bisa diambil titik di sini. Pastikan lokasinya itu benar. Setelah itu apa? Simpan data. Setelah itu Bapak Ibu akan dulu isi komoditinya nih sama jenis kriterianya gitu kan. Nah, di sini fungsinya seperti ini, ikutin aja penanggung jawabnya, lalu di membangun satu gudang nanti. Nah, ini untuk data bentuk sediaan. Sediaan di sini pastikan sama dengan produk yang Bapak Ibu punya ya. Bapak Ibu sudah pernah ke KRRBA belum? Nih, RRBA Bepom. Di sini ada menu informasi. Nah, Bapak Ibu klik informasi itu, lalu ke informasi produk, ke produsen. Nah, sini Bapak Ibu bisa lihat, misalnya ya, madu gitu ya, oh, ini kan BTP. Informasi lainnya, informasi produk, informasi jenis pangan, lalu ke nah, misalnya kita kategorinya kan produknya yang begini. Tapi saya ini yang diurus di BPOM adalah yang mengaku dengan pengelolaan dana baiknya. Nah, di sini ada yang kita perhatikan nama bentuk sediaan madu dan nama kategori pengajuan madu dengan penambahan nilainya. Nah, di sini
Di sini pada saat penambahan bentuk sediaan ini, di sini Bapak Ibu akan dikasih pilihan. Ada pilihan banyak di sini. Nah, pilihnya yaitu yang maju, gitu ya. Yang diketik di sini tadi yang di kolom kategori pangan, maju dengan penambahan jenis bahan lainnya. Cara pengisiannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu produksinya berapa nih kira-kira? Bapak Ibu juga bisa menghitung 100 ton misalnya. Nah, tulis di sini. Lalu mesin yang digunakan otomatis atau manual, nanti disuruh sebutin anaknya. Lalu produksinya kira-kira tanggal berapa nih? Nah, itu diisi sesuai dengan perkiraan. Lalu habis itu simpan perubahan muncul nih di tambah setelah disediaan ini akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul maju, lalu maju juga tambahan jenis lainnya seperti itu ya. Jadi perhatikan di penamaan di RRGA ini. Di sini sudah tahu tadi contohnya. Lalu informasi, lalu informasi lainnya, terus informasi produk. Ya, jenis pangan ini paling bawah. Kalau misalnya BTP bahannya gimana? Kalau BTP ke sini. Kalau produk Bapak Ibu kan aku ke sini. Kalau produk jadinya makanan produk jadi ke jenis pangan lalu produsen. Udah ya, ini produk. Sampai sini paham? Di penambahan jenis sediaan. Agak susah. Internetnya sudah bisa. Sudah ini sudah siap. Tapi coba kita nah, gitu. Oke, sampai bentuk sediaan. Dan lalu dan sarana. Nah, sampai sini semua tadi ya menu itunya dilengkapi ya Bapak Ibu. Nanti akan diverifikasi oleh tim Balai kita akan memverifikasi kesesuaian data dengan OSS. Jadi KBRI-nya, alamatnya, nama usahanya, seperti itu. Ingat nama usaha jangan sampai salah karena perubahannya itu lumayan cukup. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akunnya ya sekarang, sudah punya datanya. Terus mau memperbarui itu di menu akun saya ada di pojok Bapak Ibu di sini belum ada sertifikasinya yang tadi ya. Ada menu akun saya di situ di sini. Nanti akan ditampilkan di SRT itu dia akan banyak menu di sini. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, di tulisan akun saya ini tulisannya login. Itu berarti akunnya belum disetujui. Kalau akun Bapak Ibu sudah disetujui, di sini tulisannya saya gitu ya, ada sertifikasinya gitu. Jadi tandanya Bapak Ibu punya akun, walaupun misalnya jarang cek nih ya, terus tiba-tiba mau login dari OSS gitu, tiba-tiba langsung ke
terintegrasi ke sertifikasi udah mungkin perlu offset itu berarti udah bisa udah disetujui akunnya. Tapi kalau misalnya tulisannya masih login, oh berarti belum disokin, berarti ada apa kalau misalnya lebih dari 3 kakak. Kemungkinan pengajuan bapak ibu ditolak, harus ada penambahan data, gitu ya. Nah itu bisa dicek di sistem atau ini. Nah, ini tadi udah ceritanya udah punya akun, terus mau ini ternyata proyek saya salah nih. Jadi ke menu daftar sarana, lalu edit sarana di sini, perbaiki kode proyek atau nama usaha yang salah, lalu klik kirim perubahan, akan diverifikasi oleh tim sertifikasi kembali. Nanti bisa di diinfokan ke layanan sertifikasi. Bagi itu punya layanan sertifikasi yang belakangnya 533 nanti diinfokan di layanan Islam. Nah seperti ini untuk perubahan saja. Kalau misalnya ada kendala bisa menghubungi kita ya di nomor layanan. Boleh ke Infocom, boleh ke layanan sertifikasi. Nah, terus kalau misalnya udah diajukan, nah jadi nanti akan bisa ini oleh nanti BPP kesesuaiannya dicek, tidak oke akun terbit. Nah, sekarang saatnya mengajukan izin penerapan JPP. Tapi tampilan sertifikasi KPU ini, kita ke sertifikasi dulu. Tampilan awal ini tidak sertifikasi. Tadi ini yang saya bilang kalau masih di sini login berarti itu akun bapak ini belum disetujui. Kalau udah akun saya berarti disetujui. Ya. Nah di sini ada menu ini kalau udah ada CPPO ini. Nah ini untuk pangan. Kalau misalnya bapak itu bukan bersama obat kosmetik, obat tradisional ini hanya muncul satu ini aja. Harganya ini konsumsi ini. Nah, di sini ada 3 menu. Ada oh ada sertifikat sama CPPOB pendaftaran. Bapak ini pilihnya yang mana? CPPOB pendaftaran. Kalau sertifikat untuk apa? Sertifikat untuk CPPOB untuk CPPOB ekspor. Di sini ada yang mau berniat ekspor. Amin. Kita coba cek pendaftaran ini ya. Kalau SNKPO untuk importir, jadi rumahnya ini beda-beda nih. Jangan lupa pilihnya apa tadi? CPPOB pendaftaran. Yang tentang ini. Klik kita klik misalnya. Nah, akan ada di sini kosong kalau misalnya belum ada. Bapak ini klik tambah di sini. Nanti akan ada pengisian. Kalau misalnya sudah punya, sudah pernah mengajukan, tampilannya akan pilih orang seperti ini. Di sini statusnya pasti pengajuan. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala, terus tim kita minta nomor aduan. Nomor anak itu yang ada kodenya PPP. Itu kode khusus untuk ke Bepom Bogor. Kalau misalnya kode Bapak Ibu bukan PPP, berarti Bapak Ibu salah mengklik balai pomnya. Setelah klik tambah ini apa?
akan diminta data ini. Nah, di sini ada kita data. Kalau pada saat mengajukan data ini, ternyata di sini nggak bisa dipilih, berarti ada kendala. Mengajukan kalau misalnya di sini nggak bisa nanti kan data akun saya. Kalau misalnya ini wah, tapi di sini nggak bisa, yang tesnya nggak bisa dikasih. Berarti salah di kode proyek. Ini yang banyak menjadi kendala pada saat PDP mengajukan CFMB. Jadi di sini ada dua kendala yang berbeda. Kalau misalnya ini nggak bisa diklik semua, cuma bisa diklik balai dan pokoknya, berarti Bapak Ibu harus mengajukan perubahan data ini daftar sarana. Kalau misalnya kasus kedua, cuma ini aja Bapak Ibu efeknya nggak muncul, berarti Bapak Ibu salah di kode proyek Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu setelah penelitian yang tadi kita klik yang biru ini, lanjut selanjutnya nih. Nah, ada satu munculan di sini review dan data pabrik produk jenisnya apa dan lain sebagainya. Ini jenis sediaan dari Bapak Ibu ajukan. Ini ada banyak karena Bapak Ibu ajukan banyak, tapi nggak bisa langsung kita klik semuanya satu-satu. Pertama Bapak Ibu mengajukan ini, berarti klik ini dulu, baru berikutnya ini. Nanti kedua masuk lagi dari awal tadi. Nah, di sini ada nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini Pak, ini apa nih ya syaratnya? Nah, syaratnya yang kita ingatkan lagi itu biru ini. Ada syarat lokasi, dokumen, uang itu, deskripsi produk dan lain sebagainya. Nah, di sini tempat uploadnya. Jadi klik tambah ini. Lalu nanti ada dua rumahnya, dokumen, ada lokasi. Nah, pada saat Bapak Ibu upload, pastikan rumahnya betul ya. Jadi kita upload deskripsi produk di rumahnya deskripsi produk. Nanti ada rumahnya itu adalah 6 atau 7 tergantung dari resiko produk jadinya Bapak Ibu. Nah, kalau udah semua di-upload di sini, tinggal simpan saja. Ya. Dokumen lain nanti kalau misalnya ini Bapak Ibu minta kayak semacam misalnya aturan Bapak beda nih, ya beda. Nanti ada PPT gitu, terus habis itu dibalikan terus Bapak Ibu melakukan perbaikan dengan nanti dokumennya nanti Bapak Ibu upload ke di situ. Jadi lupa screenshot kalau misalnya udah diperbaiki misalnya. Iya. Nah seperti ini. Jadi catatan ini. Jadi nanti kan ada cara ya. Kalau misalnya dokumen Bapak Ibu belum di akses ini, nanti akan dikembalikan. Nah, itu nanti di sini ya. Nanti dikatakannya dikasih batas maksimal 3 hari dengan waktu maksimum respon 120 hari kalender. Nanti pada hari ke-90 akan diingatkan oleh sistem berdasarkan klarifikasi melalui email untuk segera melaporkan perbaikan. Kalau revisi CAPA ini untuk perusahaan yang sangat besar. Nah itu kalau bedanya apa? Bedanya sama menengah besar.
Kalau dunia besar, itu akan diaudit dulu baru diterbitkan si PPOB-nya. Kalau UMKM kita terbitkan dulu baru di audit, gitu ya. Auditnya dalam rentang waktu 12 bulan sejak PPOB terbit. Ya nanti kita nggak bisa langsung nanyain, bisa. Kalau saya PPOB terbit, Bapak Ibu belum dikunjungi, belum diaudit, Bapak Ibu tetap masih bisa melanjutkan ke RRP. Cara ini kan UMKM. Oke, kalau misalnya ada tugas kita pada saat mengaudit bagian misalnya atau pada saat proses PPOB minta uang, dari bawah, itu bisa mengorder menulis contoh di Bogor ini. Ada di website kita www.bogor.go.id. Nah, karena urusan CPO ini free, ya. Di sini Bapak Ibu ada yang pernah mendapat SLS dimintakan uang karena kemarin sempat reward, sempat viral ada pemalsuan SPB. Jadi pada saat PPOB ada permintaan surat perintah membayar dari PU dan itu lumayan besar. Itu sudah pasti penipuan karena kita free sebenarnya. Nah ini nomor kita jadi di sini Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala bisa menghubungi ke nomor dia. Nanti kebetulan saya juga suka menanya di WA ini. Nanti kalau misalnya ada kendala dari sistem SPP-nya bisa menghubungi untuk ditarik lagi. Ya, terima kasih. Terima kita buka sesi tanya jawab terkait ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau tanya, dulu kan punya NDB berisiko. Ini katanya mesti ganti lagi atau masih pakai yang lama? Ibu. NDB berisiko. Apa lanjut gitu? Tinggal masukin soal baru lagi. Itu terakhir 2 Agustus 2022 bisa atau tidak ada? Kalau 2022 berarti ini beda sih ya, udah NIBR bisa lagi saja sekali yang lagi masyarakat itu RSN jadi nggak melakukan ini lagi ya nggak itu mau beda lagi kita ayo kita langsung di itu nanti kita belajar ini dan juga itu ya itu bagian dari nanti Ibu berarti tinggal KBI-nya mulai dari yang diberikan ya kita langsung ke ya buka website dan masing-masing